Aliran-aliran teologi Islam. Teologi adalah ilmu yang membahas tentang ketuhanan. Menurut Ibnu Khaldun, teologi adalah disiplin ilmu yang mengandung berbagai argumentasi tentang akidah imani yang diperkuat oleh dalil-dalil rasional. Awal mula tumbuhnya aliran-aliran dalam Islam adalah karena masalah politik yang terus meningkat menjadi persoalan teologi. Hal ini terjadi pada masa wafatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu mengenai permasalahan tentang siapakah yang pantas menjadi pengganti beliau. Dan masalah ini pun mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, tepatnya pada saat Perang Siffin. Aliran-aliran teologi Islam yang timbul pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib adalah aliran Khawarij, aliran Syiah, aliran Murji'ah, aliran Mu'tazilah, aliran Qadariyah dan Jabariyah, aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, kita akan membahas tentang aliran Khawarij. Nama Khawarij berasal dari kata khoroja yang berarti keluar. Nama itu diberikan kepada mereka karena mereka keluar dari barisan Ali. Kaum Khawarij terdiri atas pengikut-pengikut Ali bin Abi Thalib yang meninggalkan barisannya karena tidak setuju dengan sikap Ali bin Abi Thalib dalam menerima arbitrase sebagai jalan untuk menyelesaikan suatu persengketaan. Aliran Khawarij seringkali mengkafirkan seseorang yang tidak sepemahaman dengannya. Aliran ini juga seringkali berbuat kerusakan dan kerusuhan. Mereka menganggap bahwa darah orang kafir adalah halal, sehingga hukumnya wajib dibunuh. Pada perkembangan selanjutnya, semua aliran yang bersikap radikal dikategorikan sebagai aliran Khawarij. Secara garis besar, aliran Khawarij terbagi ke dalam dua sekte, yaitu sekte ekstrim, yakni aliran Al-Azariqah, bersikap radikal menggunakan term musyrik bagi mereka yang tidak sependapat dan hukumnya wajib dibunuh. Yang kedua adalah sekte moderat, aliran Al-Ibadiyah, beranggapan bahwa perbuatan dosa besar tidak membuat seseorang keluar dari Islam. Aliran yang kedua adalah aliran Syiah. Syiah secara bahasa berarti golongan, kelompok, atau pengikut suatu aliran. Adapun secara istilah yaitu pengikut dan pecinta Ali bin Abi Thalib serta keturunannya yang merupakan Ahlul Bait, keturunan Nabi Muhammad SAW yang berasal dari pasangan Ali dan Fatimah. Golongan Syiah menetapkan bahwa Imam Ali lah yang paling berhak memegang jabatan khalifah sesudah Nabi. Syiah berkeyakinan bahwa yang dijadikan imam sesudah wafatnya Nabi ialah Ali. Ali adalah guru yang paling ulung. Ali lah yang mewarisi segala pengetahuan yang ada pada Nabi. Ali adalah manusia yang mempunyai ciri-ciri istimewa, bahkan dianggap maksum dari kesalahan. Oleh karena itu, menurut mereka, mentaati dan mempercayai Ali termasuk rukun iman juga. Adapun khalifah-khalifah dulu ialah khalifah yang merampas hak Ali, kekhalifahan mereka dianggap tidak sah. Aliran Syiah mempunyai pendapat bahwa Al-Quran yang sekarang mengalami perubahan dan pengurangan, sedangkan yang asli berada di tangan Al-Imam Al-Mastur Syiah Imamiyah. Aliran ini tidak mengamalkan hadis kecuali dari jalur keluarga Nabi Muhammad Ahlul Bait. Selain itu, Syiah juga memperbolehkan nikah mut'ah atau kawin kontrak, yang mana pernikahan suami istri akan waktu yang telah disepakati pada akadnya.
Yang ketiga, aliran Murji'ah. Murji'ah berasal dari kata irja yang berarti menangguhkan. Aliran Murji'ah muncul pada abad pertama Hijriyah, yang muncul karena perbedaan dua pendapat, yaitu Syiah dan Khawarij. Aliran ini muncul sebagai reaksi atas sikap yang tidak mau terlibat dalam upaya kafir mengkafirkan terhadap orang yang melakukan dosa besar. Mereka berpendapat bahwa orang-orang mukmin yang berbuat dosa hingga matinya tidak juga bertobat, orang itu belum bisa dihukumi sekarang, melainkan ditunda dan dikembalikan urusannya kepada Allah kelak pada hari kiamat. Jadi pendapat ini adalah kebalikan dari paham Khawarij. Aliran ini juga berpendapat bahwa pengakuan iman seseorang cukup di hati saja, tidak dituntut pembuktian keimanannya dengan perbuatan. Golongan ini sekali-kali tidak mau mengkafirkan seseorang yang telah Islam, sekalipun besarnya maksiat yang diperbuatnya. Asalkan masih menganut Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, perbuatan maksiat dan dosa-dosa yang dikerjakan itu hukumnya diserahkan kepada Allah. Aliran Murji'ah terbagi ke dalam 2 golongan. Golongan ekstrim, yakni orang mukmin yang melakukan kekufuran tidak serta-merta menjadi kafir karena mereka beranggapan bahwa sejatinya iman itu letaknya di hati. Dan yang kedua adalah golongan moderat. Orang yang berdosa bukanlah kafir dan tidak kekal dalam neraka. Aliran yang keempat adalah aliran Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah berasal dari i'tazala yang berarti berpisah atau memisahkan diri. Mu'tazilah adalah aliran yang lebih cenderung menggunakan akal yang bersifat rasional. Mereka juga mendapat julukan sebagai kaum rasionalis Islam. Awalnya Wasil bin Atta dan seorang temannya Amr bin Ubaid diusir oleh Hasan al-Basri karena terdapat perselisihan di dalam majelisnya tentang persoalan orang yang berdosa besar. Akhirnya Hasan al-Basri mengatakan, "Wasil, menjauhlah dari kami." Dengan demikian dia serta teman-temannya disebut kaum Mu'tazilah. Aliran ini berpendapat bahwa orang yang berdosa besar bukanlah kafir, bukan pula mukmin, akan tetapi berada di antara keduanya. Mereka hanya mengakui Isra Rasulullah ke Baitul Maqdis, tetapi tidak mengakui Mi'rajnya ke langit. Selain itu, mereka tidak percaya akan azab kubur. Adanya mizan, timbangan amal, hisab, perhitungan amal, dan syafaat Nabi di hari kiamat, malaikat pencatat amal arsy dan kursi Allah. Aliran yang kelima adalah aliran Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah berasal dari kata qadar yang artinya mampu atau berkuasa. Kaum Qadariyah berpendapat bahwa manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya. Menurut paham Qadariyah, manusia mempunyai kebebasan dan kekuatan tersendiri untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya, atau bisa dikatakan bahwa aliran ini tidak percaya akan takdir Allah. Kaum Jabariyah berpendapat manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Manusia dalam paham ini terikat pada kehendak mutlak Tuhan, karena Jabariyah berasal dari kata jabaro yang mengandung arti memaksa. Dalam aliran ini terdapat paham bahwa manusia mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa. Perbuatan-perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh kadar-kadar Tuhan. Dan yang terakhir adalah aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja adalah golongan yang mengikuti Nabi serta para sahabatnya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bahwa golongan yang selamat dan akan masuk surga adalah golongan yang mengikuti apa-apa yang aku kerjakan bersama sahabat-sahabatku. Dengan demikian, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidah Islamiyah yang dibawa oleh Rasulullah. Golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah umat Islam. Sumber hukum dari aliran ini yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, dan yang ketiga adalah ijtihad.